Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas materi tentang filum chordata. Chordata berasal dari bahasa Yunani yaitu chorda yang berarti dawai atau tali. Sesuai dengan namanya, anggota chordata memiliki notochord atau chorda dorsalis memanjang sebagai kerangka tubuhnya. Hewan chordata memiliki 4 ciri utama yang muncul selama perkembangan embrionik. Berikut karakteristik dari chordata. Yang pertama yaitu mempunyai notochord atau chorda dorsalis, yaitu suatu tangkai pendukung atau semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal, tepatnya di bawah susunan saraf. Notochord berfungsi sebagai pendukung tubuh. Yang kedua, memiliki tali saraf dorsal, yaitu suatu tabung yang berasal dari serat saraf yang berkembang menjadi sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dalam vertebrata. Letaknya di bagian dorsal dari notochord. Yang ketiga, memiliki celah faring, merupakan celah atau bukaan di faring yang meluas ke lingkungan luar. Pada ikan, celah faring ini berkembang menjadi celah insang. Yang keempat, memiliki ekor postanal, merupakan perpanjangan posterior tubuh yang mengarah ke anus. Pada vertebrata digunakan untuk memberikan keseimbangan, menarik pasangan, dan memberikan sinyal jika bahaya sudah dekat. Pada manusia dan kera, ekor postanal ini menyusut. Filum chordata terbagi menjadi 3 subfilum, yaitu cephalochordata, urochordata, dan vertebrata. Dulu ada hemichordata, tapi sekarang hemichordata sudah tidak masuk dalam filum chordata. Cephalochordata bentuk tubuhnya seperti ikan dan mempunyai notochord yang sudah berkembang. Contohnya adalah Amphioxus sp. Urochordata tubuhnya berukuran pendek dan notochord mereduksi. Contohnya adalah Polycarpa. Vertebrata mempunyai tulang belakang yang memanjang dari kepala sampai ekor. Contohnya adalah harimau. Adapun ciri-ciri dari vertebrata, yang pertama memiliki ruas-ruas tulang belakang sebagai perkembangan dari notochord atau chorda dorsalis. Yang kedua, memiliki bentuk kepala yang jelas dengan otak dilindungi oleh kranium sehingga disebut dengan kraniata. Yang ketiga, bernafas menggunakan insang, paru-paru, dan kulit. Yang keempat, alat geraknya berupa sirip, sayap, kaki, dan tangan. Namun ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Yang kelima, reproduksinya secara seksual, fertilisasinya internal atau eksternal. Bertelur atau ovivar, bertelur dan melahirkan atau ovovivivar, atau melahirkan atau vivivar. Yang keenam, jantungnya sudah berkembang dengan baik, terbagi menjadi beberapa ruangan, dan darahnya sudah mengandung hemoglobin sehingga darahnya berwarna merah. Yang ketujuh, memiliki sepasang mata dan umumnya memiliki sepasang telinga. Habitatnya bisa di darat, air tawar, maupun di air laut. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu param, Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Adapun ciri-ciri dari Pisces, yang pertama, kulitnya licin dan bersisik. Habitatnya di air sehingga bernafas menggunakan insang. Pisces bersifat poikiloterm atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungannya. Pisces memiliki sirip dan ekor untuk menentukan arah gerak di dalam air dan menjaga keseimbangan tubuh. Dan juga memiliki gelembung renang untuk memudahkan bergerak naik turun saat berada di dalam air, dan gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Pisces sudah mempunyai pencernaan makanan yang sempurna. Sistem ekskresinya menggunakan sepasang ginjal pronefron, mesonefron, dan kandung kemih.
Reproduksinya dengan cara bertelur atau ovivar dan fertilisasinya eksternal atau di luar tubuh. Peredaran darahnya tertutup dan memiliki ruang jantung berjumlah 3. Pisces terbagi menjadi 2 kelas. Yang pertama yaitu Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Ikan ini rangka tubuhnya tersusun dari tulang rawan atau kondrosit dan tidak memiliki penutup insang sehingga celah insangnya tampak dari luar. Reproduksinya dengan cara bertelur dan fertilisasinya internal atau di dalam tubuh. Banyakan hidupnya di laut, hanya sedikit yang hidup di air tawar. Contohnya adalah ikan pari, ikan hiu, dan ikan cucut. Yang kedua, kelas Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Ikan ini memiliki rangka yang tersusun dari tulang sejati dan memiliki penutup insang atau operkulum sehingga celah insangnya tidak tampak. Osteichthyes berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal atau di luar tubuh. Habitatnya ada yang di air tawar dan ada yang di air laut. Contohnya adalah ikan lele, ikan mas, dan ikan tongkol. Yang kedua, amfibi. Amfibi hidup di 2 alam, yaitu di air dan di darat. Amfibi bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Amfibi bernafas menggunakan insang pada fase larva dan berudu, serta menggunakan paru-paru dan kulit pada fase dewasa. Amfibi mempunyai membran niktitan pada mata yang berguna untuk membasahi bola mata dan melindungi mata saat berada di dalam air. Pencernaan makanannya sudah sempurna dan dilengkapi dengan kloaka. Ekskresinya menggunakan sepasang ginjal mesonefron, kandung kemih, dan kloaka. Amfibi bereproduksi dengan cara bertelur atau ovivar dan fertilisasinya secara eksternal atau di luar tubuh. Peredaran darahnya tertutup dan ganda. Ruang jantungnya ada 3, 2 atrium dan 1 ventrikel. Amfibi mengalami metamorfosis sempurna atau perubahan bentuk tubuh. Ini adalah metamorfosis pada katak. Katak dewasa akan bertelur di perairan atau menempel pada tumbuhan air. Kemudian telur akan berkembang menjadi berudu atau kecebong atau larva. Berudu hidupnya di air dan bernafas menggunakan insang. Selanjutnya kaki belakang mulai berkembang dan dia bernafas dengan paru-paru. Kemudian kaki depannya berkembang sehingga mempunyai 4 kaki dan ekornya jadi pendek. Selanjutnya akan tumbuh menjadi katak muda dan hidup di darat. Bernafas menggunakan paru-paru. Katak muda akan berubah menjadi katak dewasa, di mana sudah tidak mempunyai ekor lagi. Amfibi dikelompokkan menjadi 3 ordo. Yang pertama yaitu ordo apoda atau amfibi tidak berkaki. Contohnya adalah salamander cacing. Bentuknya mirip seperti belut. Yang kedua ordo urodela atau amfibi yang berekor dan berkaki. Contohnya adalah ranodon, salamander. Ketiga adalah ordo anura atau amfibi tidak berekor. Contohnya adalah bangkong, katak sawah, dan katak hijau. Yang ketiga kelas reptilia. Reptilia kulitnya kering, bersisik dari zat tanduk dan tidak mempunyai kelenjar lendir maupun kelenjar keringat. Bernafas menggunakan paru-paru baik ketika hidup di darat maupun di air. Reptilia bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Pencernaan makanannya sudah sempurna dan dilengkapi dengan kloaka.
Ekskresinya menggunakan ginjal mesonefron, kandung kemih, dan kloaka. Reproduksinya dengan cara bertelur atau ovivar, dan beberapa di antaranya ada yang bertelur dan melahirkan atau ovovivivar, misalnya pada ular anaconda. Fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau internal. Ada yang memiliki kaki, ada juga yang tidak memiliki kaki, contohnya ular bergerak dengan cara melata, sehingga reptilia sering disebut dengan hewan melata. Peredaran darahnya tertutup dan ganda. Jantungnya terdiri dari 4 ruangan yang dipisahkan oleh sekat yang belum sempurna. Reptilia dikelompokkan menjadi 4 ordo. Yang pertama yaitu ordo Rhynchocephalia. Ordo ini hanya satu spesies yang masih hidup hingga sekarang, yaitu Tuatara atau Sphenodon punctatus yang ada di New Zealand. Yang kedua, ordo Chelonia, yaitu reptilia golongan kura-kura. Tubuhnya bagian dorsal tertutup oleh perisai yang disebut dengan carapax dan bagian bawah dinamakan plastron. Contohnya adalah kura-kura dan penyu hijau. Ketiga, ordo Crocodilia merupakan reptilia kelompok buaya. Contohnya adalah Crocodylus parorus dan Alligator sp. Yang keempat, ordo Squamata. Squamata terdiri atas 2 subordo, yaitu subordo Latercilia atau bangsa kadal. Contohnya adalah cicak, kadal, komodo, dan tokek. Yang kedua, subordo Opidia atau bangsa ular. Contohnya adalah ular air, ular kobra, dan ular piton. Yang keempat, kelas Aves. Aves tubuhnya berbulu yang berfungsi untuk terbang dan untuk melindungi tubuh. Aves bersifat homoioterm atau berdarah panas, yaitu memiliki suhu tubuh yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Anggota gerak depan berupa sayap. Umumnya bisa terbang, tapi ada beberapa yang tidak dapat terbang, contohnya burung unta, pinguin, dan kasuari. Aves bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara yang digunakan pada saat terbang. Pencernaan makanannya sudah sempurna yang dilengkapi dengan tembolok dan kloaka. Ekskresinya dengan sepasang ginjal mesonefron dan kloaka. Reproduksinya dengan cara bertelur atau ovivar dan mengalami fertilisasi atau pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau fertilisasi internal. Peredaran darahnya tertutup, jantungnya ada 4 ruang, 2 bilik dan 2 serambi dengan sekat yang sudah sempurna. Alat penglihatan, pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan sempurna. Aves dibedakan menjadi 2 subkelas, yaitu Archaeornithes dan Neornithes. Pada Archaeornithes mempunyai gigi di kedua rahangnya serta ekornya berbulu dan berukuran panjang. Semua anggotanya kini sudah punah. Sedangkan Neornithes memiliki tulang dada yang sempurna, ekornya berbulu dan berukuran pendek. Neornithes dikelompokkan menjadi 2, yaitu Palaeognathe atau kelompok burung yang tidak dapat terbang dan Neognathe atau kelompok burung yang dapat terbang. Kelompok burung yang tidak dapat terbang contohnya adalah ordo Spheniciformes, contohnya adalah pinguin. Ordo Casuariiformes contohnya adalah burung kasuari, dan ordo Apterygiformes contohnya adalah burung kiwi. Adapun kelompok burung yang dapat terbang antara lain ordo Galliformes contohnya adalah ayam, ordo Passeriformes contohnya adalah burung cendrawasih, ordo Anseriformes contohnya adalah itik, ordo Coraciiformes contohnya adalah burung rangkok badak. Kemudian ordo Columbiformes contohnya adalah merpati, ordo Cuculiformes contohnya adalah burung wiwik kelabu, dan ordo Psittaciformes contohnya adalah burung betet.
Yang kelima adalah kelas Mamalia. Adapun ciri-ciri dari kelas Mamalia antara lain, yang pertama memiliki kelenjar susu atau glandula mammae. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru, bersifat homoioterm atau berdarah panas. Penutup tubuhnya berupa rambut. Umumnya hidup di darat, tetapi ada juga yang hidup di air, misalnya paus, lumba-lumba. Pencernaan makanannya sudah sempurna, dilengkapi dengan appendix. Ekskresinya dengan sepasang ginjal mesonefron dan kandung kemih. Pada mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan vertebrata yang lain. Reproduksinya dengan cara melahirkan atau vivipar kecuali pada platypus, dan fertilisasinya internal atau di dalam tubuh. Peredaran darahnya tertutup dan ganda, jantungnya 4 ruang yang sudah sempurna. Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo, antara lain yang pertama adalah ordo Monotremata, merupakan satu-satunya mamalia yang bertelur, contohnya adalah platypus. Yang kedua ordo Marsupialia atau mamalia berkantung, contohnya adalah kanguru. Yang ketiga ordo Rodentia atau mamalia pengerat, contohnya adalah tupai. Yang keempat ordo Insectivora atau mamalia pemakan serangga, contohnya adalah celurut. Yang kelima ordo Chiroptera atau mamalia yang dapat terbang, contohnya adalah kelelawar. Yang keenam ordo Carnivora atau mamalia pemakan daging, contohnya adalah kucing. Yang ketujuh ordo Cetacea, merupakan mamalia yang tubuhnya seperti ikan dan hidup di laut, contohnya adalah paus. Yang kedelapan ordo Proboscidea, merupakan mamalia berbelalai, contohnya adalah gajah. Yang kesembilan ordo Sirenia, merupakan mamalia herbivora akuatik yang memiliki tungkai depan mirip dengan sirip, contohnya adalah dugong-dugong atau duyung. Yang ke-10 ordo Artiodactyla atau hewan yang berkuku genap, contohnya adalah domba. Yang ke-11 ordo Perissodactyla atau hewan yang berkuku ganjil, contohnya adalah kuda. Dan ordo Primata, contohnya adalah orangutan. Vertebrata memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Ini adalah peranan yang menguntungkan dari vertebrata. Sedangkan ini adalah peranan yang merugikan dari vertebrata. Nah, anak-anak, telah selesai kita bahas materi tentang filum Chordata, khususnya adalah vertebrata. Semoga kalian semua sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.